Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Microstocker, balik lagi bersama saya Fajrul. Konten video kali ini masih seputar tentang jualan foto dan juga video di adobestock.com. Tapi kali ini saya mau sharing sedikit tentang bagaimana cara kita mengisi formulir pajak yang ada di Adobe Stock. Salah satu yang sangat penting menurut saya yang harus kalian lakukan ketika kalian pertama kali mendaftar menjadi kontributor di Adobe Stock ataupun di Microstock lain adalah kalian harus mengisi formulir pajak. Dengan formulir pajak ini kalian bisa menerima manfaat hasil dari perjanjian pajak antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika Serikat. Untuk dokumen perjanjian pajak tersebut kalian bisa baca atau akses di website resminya kantor pajak di pajak.go.id/tax-treaty. Nah, jika kalian tidak mengisi formulir pajak tersebut, maka penghasilan kalian dari hasil jualan foto ataupun video di Adobe Stock ataupun di Microstock lain itu akan dipotong sebesar 30%. Tapi jika kalian mengisi formulir pajak itu, maka potongannya hanya sebesar 10%. Formulir pajak ini tidak diisi setiap tahun atau cuma sekali isi, tapi kalian harus mengupdate atau memperbarui formulir pajaknya setiap 3 tahun sekali. Walaupun tidak ada perubahan sama sekali di konten atau di isian dari formulir pajak tersebut. Misalnya kalian memang tidak pindah rumah ataupun tidak berganti nama, itu tetap kalian harus mengupdate atau memperbaharui dari formulir pajak itu tiap 3 tahun sekali. Nanti akan ada email, biasanya notifikasi dari Adobe Stock bahwa kalian harus memperbaharui formulir pajak tersebut. Nah, misal ada kasus kalian lupa atau abai tidak mengisi formulir pajak, tetapi kalian sudah payout, sudah gajian 2 kali dan itu potongannya kan 30%. Lalu kalian coba mengisi formulir pajak, maka yang 2 kali gajian itu marginnya atau kelebihannya tidak akan dikembalikan kepada kalian, karena formulir pajak untuk potongan 10% itu valid atau berlaku untuk payout selanjutnya. Jadi sangat disayangkan jika kalian sampai lupa atau abai atau acuh lah tidak mau mengisi formulir pajak itu, karena potongannya sangat besar, 30%. Nah, untuk kontributor Adobe Stock ini, jika kalian mau mengetahui apakah formulir pajak yang kalian submit itu sudah mereka terima, sudah di-approve, adalah dengan cara mengunjungi halaman contributor profile, kemudian kalian pilih atau masuk ke tax form, kemudian di situ nanti ada status pajaknya, apakah verified atau validate namanya. Dan satu lagi yang mungkin cukup menggembirakan ya bagi teman-teman yang tidak punya nomor NPWP, kalau di formulir pajaknya Adobe Stock ini tidak perlu mencantumkan nomor NPWP karena mereka punya perjanjian khusus dengan IRS kalau nggak salah, itu pihak pajak di Amerika Serikat. Oke, mungkin untuk awalan informasinya cukup. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya, silahkan subscribe channelnya, di like videonya, atau jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman-teman kontributor yang lain. Kita mulai aja ke tutorialnya ya. Oke, kita mulai aja tutorialnya. Yang pertama tentu saja kalian masuk ke halaman kontributor Adobe Stock, lalu kalian klik menu kontributor account yang ada di atas, lalu kalian pilih tax information yang ada di sebelah kiri. Lalu ini tax informationnya, di sini ada form type atau tipe formulir pajaknya adalah W-8BEN, kemudian statusnya validate. Ini karena saya sudah di awal pernah mengisi dan juga submit. Ini karena saya sudah pernah submit, jadi menunya ini dua ini, download atau update pilihannya. Saya nggak tahu kalau kalian baru misalnya itu tampilannya seperti apa. Kalian klik aja, lalu kita pilih, kita klik continue, kalian pilih individual. Sini kalian isi nama lengkap sesuai KTP ya. Kemudian ini negara kalian isi. Ini alamat, ini wajib. Kalau kalian lihat ada tanda merah di sebelah kirinya ini, berarti ini wajib diisi. Ini alamat, kemudian ini kota dan provinsi, kemudian ini negara. Nah, yang ini opsional, tidak ada
tanda merah di pinggirnya. Ini email address, alamat email. Jika alamat email yang kalian gunakan untuk formulir pajak ini berbeda dengan alamat email yang kalian pakai untuk mendaftar di adopstock.com ini. Kemudian ini alamat, negara, ini opsional juga. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau di Adopstock ini kita tidak diwajibkan untuk mengisi atau memasukkan nomor NPWP atau nomor TIN. Jadi bagi teman-teman yang belum punya NPWP ini sangat memudahkan. Tapi menurut saya sih kalian tetap harus bikin NPWP, harus punya NPWP, karena sebagai warga negara yang baik kalian harus membayar atau minimal melaporkanlah dari pajak kalian. Ini nomor NPWP jika kalian punya, tidak diisi pun tidak masalah. Kemudian ini tanggal lahir kalian, dia itu formatnya bulan dulu, bulan, tanggal, dan tahun. Kemudian ini part 2 nya kalian pilih negara Indonesia, ini kalian isi 13 dalam kurung B, kemudian ini 10%, kemudian di bawahnya ini kalian ikuti aja. Ini otomatis saya ambil dari formulir pajaknya Shutterstock. Motion picture atau television content and 10% rate of withholding and image and other content. Ini sudah selesai part 2 nya, part 1 sudah, part 3 nya kalian tanda tangan di sini. Kalian tinggal pilih draw atau image. Kalau kalian punya tanda tangan yang JPEG gitu, kalian bisa upload di sini. Misalnya saya pakai ini. Kemudian di sini masukin namanya, lalu apply, otomatis masuk situ. Ini nama lengkap sesuai KTP ya. Lalu ini tulis individual. Nah, kalian sebelum kalian klik to sign, kalian review lagi, khawatir ada yang salah terutama di nama dan juga tanggal lahir ya. Kalau sudah, klik to sign. Setelah itu kalian tinggal tunggu apakah verified atau ada yang harus kalian benahi atau kalian koreksi, validate maksud saya, atau tidak. Oke, mungkin tutorialnya cukup. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, atau jika kalian pengen request misalnya mau dibuatkan video apa, silahkan tulis juga di kolom komentar. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.